Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tyran Martial Soul. Bab 3, Jiwa bela diri gunung dan sungai. Tiba-tiba, pusaran muncul di lukisan itu, dan Ling Xiao merasa matanya menjadi gelap, dan tubuhnya tersedot oleh pusaran itu. Ketika dia melihat sesuatu lagi, dia mendapati dirinya berada di sebuah desa yang penuh dengan orang asing. Hanya saja ketika orang-orang asing ini melihatnya, mereka tampak sangat hormat, dan mereka membungkukkan tangan untuk menyapanya. Mereka bahkan memanggilnya, penguasa gunung dan sungai. Mungkinkah ini desa yang ada di lukisan tadi? Ling Xiao benar-benar bingung dengan situasi di depannya, dia tiba-tiba berpikir bahwa ada desa seperti itu di lukisan yang dia lihat sebelumnya, dan strukturnya pada dasarnya persis sama. Desa yang tenang dan bebas dari perselisihan membuat masyarakat merasa sangat nyaman. Tapi Ling Xiao sangat cemas, apa yang akan dia lakukan jika dia terjebak di sini? 10.000 ras di zaman kuno, roh bela diri gunung dan sungai, menguasai dunia, dan hidup selamanya. Alam semesta prasejarah, bencana alam, dewa perang sedang tidur, dan hari ini dia dihidupkan kembali. Seseorang yang ditakdirkan. Tiba-tiba, seorang wanita datang dari kejauhan, menginjak langit, seperti peri di istana surgawi, sungguh menakjubkan. Suara itu hampa dan dalam, seolah-olah tidak berasal dari ruang yang sama. Siapa peri itu? Ling Xiao bertanya dengan sedikit gugup. Kamu tidak perlu tahu siapa aku, dan kamu tidak perlu tahu dari mana aku berasal. Kamu hanya perlu tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu telah membangkitkan jiwa bela diri. Gunung dan sungai, dan kamu adalah penguasa gunung dan sungai, penguasa langit dan bumi. Wanita itu jelas berjalan sepanjang waktu, tapi sepertinya dia tidak akan pernah mencapai Ling Xiao. Jiwa bela diri gunung dan sungai? Penguasa gunung dan sungai? Penguasa langit dan bumi? Ling Xiao sendiri ingin tertawa, apakah seorang seniman bela diri dengan seni bela diri tingkat pertama memiliki kemampuan ini? Tapi dia pernah mendengar tentang jiwa bela diri. Sejak zaman kuno, para pejuang dapat menumbuhkan jiwa bela diri, tetapi kemudian bencana terjadi di dunia, dan jiwa bela diri telah menghilang sejak saat itu. Mungkinkah dia membangkitkan jiwa bela diri yang telah punah? Sejak zaman kuno, manusia sudah mulai berlatih seni bela diri untuk melawan invasi ribuan ras. Orang yang paling kuat adalah penguasa gunung dan sungai. Dia membangkitkan jiwa bela diri dari gunung dan sungai, dan melawan 10.000 ras dengan kekuatan satu orang, dan prestasinya akan bertahan selama berabad-abad. Sekarang, kamu adalah orang kedua yang membangkitkan semangat perang gunung dan sungai. Harapan umat manusia mungkin disematkan padamu. Bisakah umat manusia menjadi roh dari segala sesuatu dan raja dari semua ras lagi? Mungkin kamu adalah jawabannya. Setelah berbicara, sosok wanita itu semakin menjauh, dan akhirnya menghilang pada akhirnya. Pada saat yang sama, Ling Xiao merasakan tubuhnya terbang dengan ringan, dan kemudian penglihatannya kabur lagi. Ketika dia bisa melihat sesuatu, dia sudah kembali ke kamar aslinya. Buku-buku yang rusak sudah lama menghilang tanpa jejak, yang membuat Ling Xiao hampir yakin. Saya pasti tidak bermimpi sebelumnya, itu adalah adegan yang sangat nyata. Jiwa bela diri gunung dan sungai? Apa fungsinya? Ling Xiao sangat bingung, karena sampai sekarang, dia belum menemukan fungsi spesifik dari jiwa bela diri gunung dan sungai. Penguasa gunung dan sungai, raja dari semua ras, terlalu jauh darinya. Sekarang dia hanya ingin menembus seniman bela diri tingkat kedua, dan kemudian terus bekerja keras untuk menembus seniman bela diri tingkat ketiga. Setelah dipikir-pikir, bagaimanapun, buku itu hilang, dan saya tidak bisa terus berlatih, jadi saya hanya bisa terus berlatih, kekuatan banteng pemberani. Berada dalam keadaan koma untuk waktu yang lama membuang terlalu banyak waktu. Dia melompat dari tempat tidur, berniat melatih otot dan tulangnya, tetapi pada saat mengerahkan kekuatannya, dia tertegun. Karena saat dia sedang berlatih kekuatan banteng pemberani, ada juga sosok di gambar gunung dan sungai yang sedang berlatih kekuatan banteng pemberani. Satu-satunya perbedaan adalah orang dalam gambar gunung dan sungai benar-benar telah mencapai tingkat kesempurnaan. Seni bela diri dasar yang paling sederhana begitu kuat, di tangan orang yang ada di lukisan itu, bahkan tidak ada satu cacat pun. Ling Xiao membeku di tempat.
Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba terbangun dan dengan cepat mengikuti gerakan orang di lukisan itu untuk mengeksekusi kembali kekuatan banteng pemberani. Ini benar-benar berbeda dari perasaan sebelumnya, meskipun saya berlatih dengan mahir di masa lalu, saya selalu kekurangan rasa kefasihan. Berbeda sekarang, seluruh gerakan dilakukan sekaligus. Tidak hanya itu, setiap kali kekuatan banteng pemberani dipraktikkannya, dia bisa merasakan energi sejati di tubuhnya semakin kental. Ada sebuah pintu. Di bawah pengaruh ki sejati ini, batasan seni bela diri tingkat kedua telah mengendur. Ling Xiao percaya dengan penuh keyakinan bahwa paling lambat besok, dia akan mampu menembus seni bela diri tingkat kedua. Ini bukan keajaiban. Karena dia khawatir akan terlalu mengejutkan, dia awalnya berencana untuk pergi berlatih seni bela diri, tetapi dia tidak pergi sama sekali, dan berlatih berulang kali di dalam ruangan. Dia tidak berhenti berlatih sampai dia yakin bahwa gerakannya persis sama dengan orang yang ada di lukisan itu. Hari sudah pagi keesokan harinya, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak tidur sepanjang malam. "Nak, bangun dan sarapan." Suara kakek terdengar dari luar pintu. Aku segera datang. Ketika Ling Xiao meninggalkan ruangan, kakek sudah menyiapkan sarapan. Karena status mereka yang rendah di keluarga Ling, mereka diberi jatah yang sangat sedikit, buburnya adalah bubur asli, dan beberapa butir nasi sulit ditemukan. Sayurannya hanya sayuran liar dan sayuran busuk, tapi setelah di tangan kakek Ling Xiao, rasanya lumayan enak. Hah? Bagaimana situasinya? Saat makan, Ling Xiao kembali menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ada dua gambar di peta gunung dan sungai. Salah satunya menunjukkan kakek Ling Xiao, yang secara akurat menunjukkan berbagai masalah tubuh kakek Ling Xiao sekarang. "Kakek, apa yang terjadi dengan tulang rusukmu?" Tanpa peta gunung dan sungai, Ling Xiao tidak akan pernah menemukan bahwa salah satu tulang rusuk kakeknya benar-benar patah. Dan ini baru. Menurut analisis jiwa bela diri gunung dan sungai, itu terkena telapak tangan seseorang. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Pria tua itu buru-buru menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu bagaimana Ling Xiao mengetahuinya, dia jelas merasa bahwa dia telah menutupinya dengan baik. Siapa yang melakukannya? Ling Xiao meletakkan sumpitnya dan berdiri, dan bertanya dengan suara dingin. Dia bisa menahan orang lain menggertaknya, tapi dia tidak tahan seseorang melakukan sesuatu pada kakeknya. Tanpa kakeknya, Ling Xiao tidak akan berada di tempatnya sekarang. "Ini. Jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan makan mulai sekarang, aku akan mati kelaparan." Ling Xiao serius, dia tahu bahwa kakeknya ingin melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa menelannya. "Ling Xiao." Pria tua itu menghela nafas dan berkata, "Tapi sekarang tidak apa-apa. Saya dulu dipukuli saat mengemis. Saya sudah terbiasa. Apakah tidak apa-apa untuk memiliki tulang rusuk yang patah?" Ling Xiao menjatuhkan sumpitnya dan berlari keluar, hanya menyisakan satu kalimat, "Kakek, aku akan mencari Ling Chong." Untuk beberapa alasan, Ling Xiao penuh percaya diri sekarang, dia selalu merasa bahwa jika dia bertemu Ling Chong lagi, dia pasti bisa menang. Efek jiwa bela diri gunung dan sungai benar-benar terlalu kuat, sepertinya bisa berlatih dan menganalisis apapun di dunia ini. Selain situasi kakeknya barusan, gambar kedua adalah adegan memasak kakeknya, namun jelas merupakan adegan yang disempurnakan. Cara mengubah daun sayuran busuk menjadi pemandangan yang lezat. Hanya saja dia tidak tertarik untuk memperhatikan itu sekarang, dia sepertinya tahu apakah jiwa bela diri gunung dan sungai juga bisa melatih seni bela diri lawan, jika dia bisa, maka dia benar-benar ingin melompati ikan mas ke gerbang naga. Di tempat latihan, Ling Chong menggoda beberapa murid perempuan, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan orang lain. Orang ini mematahkan tulang rusuk kakek Ling Xiao, dan dia bahkan tidak berniat meminta dokter untuk memeriksanya. Melihat pemandangan ini, api kebencian yang kuat muncul di mata Ling Xiao.